Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan welcome back bersama gue, Ega Febrian. Nah, ntar dulu. Ega Febrian. Nyok nggak nih masa iya nggak nyok? Perlu nggak sih? Fardu Ain, Fardu Kifayah, Sunnah Muakkadah. Anjay, seperti biasa. Dan sekarang lagi malam-malam. Jarang-jarang kan? Tapi walaupun beberapa kali udah pernah gitu. Ini mau gue kacakinnya sebenarnya biar lu pada tahu gitu, biar lu pada nanya ini siapa gitu. Langsung gue ada seorang wanita, anjay, anak ikiu, acil gitu. Silakan perkenalkan diri kakaknya. Hai, perkenalkan aku Jifara ya. Siapa? Jifara, Pakai J? pakai Z. Oh, pakai makanya orang Betawi. Bukan. Kalau orang Betawi itu Z jadi J, Jipara gitu. Orang ntar bingung itu udah kayak nama daerah Jepara gitu, Jawa Tengah. Kita juga udah kayak obral pinggir jalan guys, karena anjay ada suara kereta gitu, kurang apa lo? Ulang Zifara. Jifara ya. Jadi coba dieja. Z Zifara. Oh, pakai V deh. pakai V, Zivara gitu. Ntar IG-nya juga langsung gue tongolin lah gitu kan. Kak Zifara lagi sibuk apa gitu? Enggak, seorang apa sih sekarang nih? Biasa sih sibuk sekolah sama Sekolah. sibuk nge-gym ya. Soal umur berapa umur kalau boleh tahu? 14 jalan 15. Seriusan? Iya. Kita mau udahan aja nggak nih? Takutnya gimana nih? Kaseto nggak nonton kali ya? Nggak enak nih. Serius 14 tahun. Berarti kelahiran umur tahun 2010. buset ya. Berarti tahun ini 15 lah ya. Iya. Jangan 15. Sekolah di udah kelas berapa? Udah kelas 3 SMP. 3 SMP. Oh, 3 SMP. Terus? Terus biasa sibuk nge-gym sama renang ya. Emang hobi? Iya. Nggak, maksudnya nge-gym sama renang, nah itu kan masuk tuh, apa namanya? Aktivitasnya masuk. Orang biasa nge-gym ngejagain badan sama pas renang. Emang hobi renang dari kecil apa gimana? Iya sih, cuman lebih sering-seringnya sekarang aja karena biar sibuk-sibuk aja sih. Biar kelihatan sibuk. Karena sebelumnya cuma sekolah aja gitu. Iya. Cuman biasanya tuh ada eskul mungkin sering ikut. Cuman pas udah di kelas 9 tuh kan nggak boleh ikut eskul ya. Jadi udah jarang eskul, jadi nyari kesibukan lain. Itu kebijakan sekolah, jadi nggak boleh ekskul. Iya. Kalau gitu. katanya sih fokus buat ujian gitu. Oh, renang ada ekskulnya? Nggak ada? Nggak Nggak ada. ada, sendiri. Tapi kalau di sekolah ekskulnya apa? Silat. Jadi dulu jadi atlet silat. Mamam lo, atlet silat lo. Hati lo, ban apa? Ban ada nggak sih? Ada bannya nggak sih? Ban apa? Ban tuh yang kayak Oh, kayak warna apa? sabuknya. Pas itu masih kuning sih ya. Oh, masih kuning. Aku sih nggak tahu tuh tingkatannya tuh awal putih ya pasti. Iya, dulu? awal putih. Coklat, kuning, enggak ya? Apa kuning dulu? Kuning dulu. Ntar kalau udah mencret baru kayak coklat. Beda gitu, ngomonginnya beda gitu. Baru hitam tuh udah kebanyakan makan apa, kebanyakan zat besi. Terus kalau nge-gym juga baru-baru apa Iya. berbarengan sama renang. Biasa kalau gym tuh di Senin, Selasa, Kamis sama Jumat. Terus renangnya dari Rabu sama Minggu sih paling. Oh, ya itu mah sering banget berarti. Oh iya sih. Dari nge-gym itu awal motivasinya kenapa emang? Ya nggak apa-apa sih, karena pengen sehat aja. Apa karena kelihatan lagi sekarang di sosial media kan banyak tuh yang body goals. Iya, termasuk itu juga. Jadinya pengen ngejaga badan kayak gimana gitu kan. Jadi sekarang udah berapa lama nge-gym sama renang? Baru 2 minggu mungkin, cuman kalau renang udah agak lama kayaknya. Oh, kalau renang udah dari dulu. Ya. Ada setahun 2 tahun. Ya, ada kali. Ada. Nah, Kak Ziva sendiri rumah di mana? Aku rumah di Jembatan 5 di daerah Tambora. Oh, Tambora, Jembatan 5. Gitu. Itu 6 7 mana? Kok cuma sampai 5? 4 enggak ada, 4. Nggak ada dong. Nggak ada. Jembatan 5 Tambora. Tambora itu berarti Jakarta Barat. Oh, iya. Barat, bener. Kesibukan berarti sekolah, sesekali. Lebih sering nge-gym apa renang? Lebih sering nge-gym sih. Lebih sering nge-gym? Karena emang lebih seneng nge-gym ketimbang renang. Kalau renang? Sebenarnya lebih suka berenang, cuman lagi pengen ngelatih masa otot gitu. Wih, ngeri loh. Ada suplemen? Nggak ada. Nggak ada kan, biasanya kan orang pengen cepet jadi kan suplemen. Jagain pantat ya suplemen, jagain otot suplemen, katanya begitu. Gue sih nggak tahu. Selain itu aktivitas lainnya, karena kan aku kenal
Kak Ziva sendiri kan juga dari salah seorang temenku kan gitu kan, dia tuh kayak udah dari dunia perfotoan tuh udah banyak gitu. Sempat ikut foto-foto. Iya. Dari mulai? Jangan bilang dari mulai SD. Iya dari SD. Iya dari SD, bener banget. Pas lulus SD tuh baru ketemu Om. SD. Tapi mohon maaf ya, kamu kelihatan bongsor berarti ya? Iya, Tapi, jadi orang lain tuh mikirnya udah SMA, udah kayak beda banget sama umur aslinya. Kamu sama teman-teman sepantaran emang Ada yang sepantaran, ada yang enggak. enggak, maksudnya sepantaran itu kamu yang paling gede sendiri apa enggak? Ya Karena ada yang sama, ada yang enggak gitu. Kalau aku sih jujur yang ngeliatnya 14, buset. Ya Allah. Anjir, gue takut nih ntar nih konten nih tiba-tiba diituin kasetun nih. Di apa anak di bawah umur ntar nih gue bilang. Terus foto-foto mulai dari SD kelas Kelas 6 pas mau masuk SMP. oh peralihan. Iya. Peralihan. Gitu. Pas itu udah Bapak belum nge-gym. Ya belum itu. Masih takut-takut nge-gym. Terus suka foto awalnya dari mana? Karena dulu tuh sempet pengen cita-cita jadi model. Terus? Mungkin nggak kesampaian kali ya. Nggak kesampaian itu dari gini. Nggak kesampaian karena mimpinya dipatahkan gitu. Apa karena punya motivasi lain? Apa karena hobi lain? Apa gimana? Enggak sih, sebenarnya tuh udah sempat minta sama ayah, almarhum ayah ya, buat ikut kelas modeling gitu. Cuman mau pas sekolah modeling. Iya, terus bagus. Di situnya tuh lagi corona, jadi nggak bisa gitu. Oh iya, 4 tahun lalu lagi COVID. Iya. Dan pas banget kamu SD. Oh iya benar. Berarti sempat online ya? Iya, sempat sekolah online. 2 tahun ya mungkin. Ya, 1,5 tahun lah, 1,5 tahun. Nah terus pas foto-foto berapa lama tuh? Sampai sekarang foto-foto? Sekarang udah jarang ya, mungkin terakhir di 2023. Oh, terakhir apa di 2024 ya, lupa. Gitu, tahun lalu iya. Masih ada foto. Nah itu yang paling disuka foto konsep apa? Sebenarnya cosplay sih, karena lucu-lucu gitu. Oh, cosplay? Iya. Seneng kartun? Kan ada orang seneng kartun, terus seneng anime lah, anime, manga, terus tiba-tiba jadi seneng cosplay. Terus dia menjadikan dirinya di cosplayer, atau juga karena diajakin gitu, atau karena temen. Kalau aku sih enggak, karena suka aja ngeliat karakternya. Yang disuka apa? Dari kostumnya sih. Oh, main game juga? Apa cuma ngeliat anime? Iya, kadang ngeliat di TikTok atau di IG gitu, kayak ih bagus nih, pengen deh cosplay begini gitu. Yang udah pernah di cosplayin? Ada Anya, ada Anya Spy X Family. Iya, ada dengan badan begini. Yor juga. Kan setahu gue kan Anya kan kecil, rambut bondol, pink gitu kan, kecil, anak bocah yang bisa baca pikiran gitu. Terus ada nggak nyoba mamanya Yor. Iya, nyoba Yor itu juga. Yor. Terus ada nggak bapaknya kan. Terus ada apa lagi ya? Apa dari Spy X Family itu udah hatam semuanya? Apa? Oh, Genshin. Oh iya, Keling ya kayaknya namanya. Oh, Kecing. Oh iya, itu namanya kayak gitu. Yang Kecing yang warna ungu. Oh iya, yang ungu. Yang ada ininya. Iya, ininya. Oh gitu. Apa pas Kecing nyobain Kecing doang, apa nyobain karakter Genshin yang lain? Kayaknya itu doang deh kalau yang Genshin. Berarti kalau kita ngomongin kesibukan lumayan lah ya, itu dari kalau kita ngomong tahun lalu berarti 4 tahun lah berjalan. 4 tahun dalam perfotoan cosplay. Sempat nyobain konsep lain apa enggak? Sempat, cuman kebanyakan tuh cosplay. Karena kalau misalkan nggak cosplay paling cuma diajakin. Iya. Nyari buat feed Instagram, buat postingan gitu kan. Nah kalau misalkan Kak Ziva sendiri udah pernah menjadikan diri sebagai cosplayer, terus ada di dunia perfotoan, aku nyebut perfotoan lah gitu kan, ada keluh kesahnya nggak, ada suka dukanya nggak, kalau nggak ada cerita serunya nggak? Ada. Apa ingat kapannya nggak? Ingat kapan? Dia seru sendiri. Aku tuh jadi pas cosplay tuh agak bingung ya, soalnya ini pas di awal. Iya awalnya, soalnya fotografernya itu ngajakin aku jalan terus. Wah. Ini awal-awal? Iya, mungkin kayak ngajakin makan atau main. Terus aku juga bingung dong, kayak
maksud dan tujuannya tuh apa. Tapi dia mohon maaf, tapi dia kenal kamu itu udah kenal duluan apa emang dikenalin berteman apa gimana? Enggak, jadi Kenal langsung. Iya, kenal langsung pas lagi ada kayak Citayam itu loh. Oh, Terus Citayam iya, yang lagi viral. aku tuh sempat datang, terus aku kan kayak kurang ngerti kan. Terus teman aku tuh pengen yang kayak difotoin, soalnya kan lagi banyak banget, rame banget. Oh, bareng temen. Iya, terus ketemu sama Om. Jadi nyoba buat bilang bisa nggak fotoin kita berdua gitu. Jadi dari situ kita tukeran WA, terus sering chatan, sering foto-foto bareng gitu. Foto terus kayak gitu. Nah terus yang tadi yang cerita sampai jalan-jalannya? Iya, dari situ tuh kayak seakan-akan tuh ngedeketin. Maksudnya tuh aku tuh bingung tujuan dan maksudnya tuh apa, sedangkan umur kita tuh beda jauh banget. Nah, tapi sebelumnya dia udah tahu? Udah tahu. Terus tetap. Iya. Mungkin kamu dulu pas ketika umur 3 tahun pas CV 2021 lah, 3 tahun lalu. 3 tahun lalu mungkin belum setinggi ini, belum apa. Kalau tinggi sih mungkin udah tinggi ya, soalnya dari kecil emang tinggi, keturunan juga mungkin. Oh, keturunan dari papa mama. Jadinya kelihatannya, tapi dia udah tahu umurmu. Iya, udah tahu. Tapi masih ngajakin jalan, mau kurang ngajar tuh. Makanya aku tuh sempet tanya, kenapa kamu mau sama aku sedangkan aku kan masih di bawah umur, belum 18 tahun, belum punya KTP gitu. Terus dia tuh bilang kalau ya aku nyaman aja sama kamu karena kamu tuh orangnya gak ribet. Oh, gak ribet. Iya. Kan mungkin biasanya dia diribetin. Emang senggak ribet apa sih seorang Ziva? Nggak tahu ya, kalau misalnya aku sih, misalnya dia nggak mau jemput aku, dia nyuruh aku naik Gojek, aku sih mau aja gitu. Gak ada ngambek. Iya, kayak aku tuh kayak biasa aja, yang penting ketemu aja gitu. Nggak masalah mau naik apa gitu. Berapa lama dideketin? Berapa bulan ya? Lupa. Berapa bulan? Iya, terus setahun ada? Enggak setahun, mungkin setengah bulan ya apa. Itu ngomongnya nggak berbulan-bulan, kalau setengah bulan. Nggak tahu juga lu, nggak berbulan, setengah tahun. Setengah tahun. Ya sebelumnya sempat nyatain perasaan, cuman aku yang tolak berkali-kali gitu loh. Karena kamu ngerasanya apa? Karena perbedaan. Iya, perbedaan umur. Terus juga aku takut orang lain tuh ngejudge aku. Kayak, iya apaan sih pacarannya sama om-om, kan aku tuh kayak gimana sih umur zaman sekarang kan? Iya, cuman kan umur sepantaran aku kan masih labil-labilnya, apalagi teman-teman sekolah aku tuh di sekolah kayak sering banget diomongin sama orang. Diomongin gitu. Kayak? Contohnya nih, kayak pas kayak gini, ada aja gosip katanya tuh si Jiva tuh pacarannya sama om-om kayak gitu. Terus ada juga gosip-gosip yang aneh lah, nggak jelas banget. Verbal bullying kalau zaman sekarang. Jadi omongan di belakang. Padahal itu teman-teman kamu sendiri. Enggak sih, sebenarnya orang-orang yang kenal, tapi satu sekolah gitu loh. Jadi seangkatan, satu sekolah yang anak kelas 7 atau 8 juga pada ngomongin aku. Oh, jadinya ngerembet. Iya. Jadi kayak satu sekolah tuh, oh itu tuh yang orang pacaran sama om-om kayak gitu loh. Jadinya. Kamu nyikapinnya gimana? Ya, aku sih bodo amat ya sebenarnya. Tapi awal-awal tuh masih takut. Terus ya semakin kesini aku mulai bodo amat aja. Sempat ngerasa serba salah nggak? Iya. Terus gimana? Aku kan udah pernah bilang, kalau aku tuh takut kalau diomongin orang lain tentang diri aku tuh gimana. Padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu. Nah, terus dia selalu bilang yakinin aku kayak gak usah peduli omongan orang lain gitu. Ya jadi aku sampai sekarang ya biasa aja, bodo amat juga. Tapi keep kontak terus tuh. Kalau misalkan kamu di bullying seperti itu, keep kontak terus. Iya. Keep kontak, ya tetap sama dia ataupun gimana. Tapi ujung-ujungnya tetap ketika beliau itu yang kamu sebut deketin kamu tolak. Sebelumnya tuh pernah mungkin 3 kali ya ditolak. Terus pada akhirnya aku terima. Karena kesian. Gitu. Aku nggak enak ngomongnya. Ngomong aja nggak apa-apa. Kaseto nggak nonton. Iya, sebenarnya kan gara-gara Kaseto nggak nonton gitu. cosplay. Cosplay itu diapart kan. Terus gak lama, aku tuh nggak tahu kan. Aku kan mikirnya cuma mau foto doang. Ternyata dia nyiapin bunga gitu buat aku dan udah sweet banget sih. udah dihias-hias gitu loh. Jadi aku kayak sebenarnya tuh aku juga bingung gimana, mau nolak gak enak, mau nerima juga akunya bingung. Serba salah itu di momen yang gue nggak bisa mikir
baiknya tuh gimana, bagusnya tuh gimana. Terus. Ya terus akhirnya aku terima aja deh. Jadi sempat pacaran. Cuman nggak sampai setahun ya, mungkin berapa bulan ya. Atau jangan-jangan seorang Ziva kita flashback di 14 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, berarti itu first cinta pertamanya? Enggak juga? Enggak dong, enggak juga. Enggak juga, sebelumnya udah pacaran juga. Buset, zaman sekarang guys, zaman sekarang. Gile, SD aja udah tahu pacaran. Ini gimana ceritanya nih? Gue bilang, terus. Ya terus di situ jadi sering banget ketemu. Terus juga aku bisa, terus mungkin karena dia lebih dewasa dari aku, jadi aku bisa sharing-sharing gitu tentang cerita aku. Jadi dia bisa ngasih saran juga kayak tentang aku diomongin di sekolah. Jadi bisa dikasih saran juga baiknya gimana gitu. Tapi ngambek-ngambeknya tetap. Iya. Secara kamu sama dia yang udah berbeda jauh gitu kan, itu ada ketimpangan sosial nggak? Kayak misalkan pas jalan gitu kan, pas jalan nih, kamu sempat sama dia jalan keluar apa itu gimana? Dilihat sama orangnya. Ya sebenarnya kalau kadang aku tuh suka canggung juga, tapi dianya tuh selalu ngeyakinin ya udahlah biarin, nanti kan nggak bakalan ketemu orang ini di dua kali, nggak bakalan ketemu juga besok, cuman hari ini doang ketemu ya. Aku jadi biasa aja jadinya. Tapi emang ketika setelah seperjalanannya kamu mengiyakan kan, akhirnya jadian nih, itu ada rasa akhirnya? Ada jadinya. Ada gitu, karena apa nih? Karena dia yang lama-lama udah baik, udah apa, terus kayaknya kasihan lah. Enggak, kalau rasa sih nggak kasihan ya, cuman kayak tiba-tiba ada rasa aja gitu. Kayak kok perhatiannya banget iya, gitu. Atau jangan-jangan emang sosok yang dicari kayak gini gitu. Iya, cuman ya umurnya beda jauh banget sih sebenarnya tuh, kayak tipe aku tuh begini, cuman ya dia aja keduluan lahir gak siapa yang apa aku yang kelambatan lahirnya. Tapi kan katanya kan juga kayak gini guys, kalau misalnya gue aja dulu sempat juga ngomong gue aja sama bini 11 tahun bedanya kan, itu saking jauhnya sampai ada yang bilang enggak, bini lu mana, bentar dia masih baru lahir gitu. Itu juga kadang-kadang juga suka omongan kayak gitu. Kau percaya nggak dengan kayak gitu? Iya sih. Tapi ketika pandangan pertama emang nggak ada rasa. Iya, pandangan pertama biasa aja kayak yang temen aja gitu mikirnya, kayak yang tukang foto gitu, yang biasa aja. Nggak nyampe setahun putus. Iya. Putusnya karena dia ketawa duluan guys, belum cerita udah ketawa duluan. Karena jadi aku tuh silat, tanding tuh. Dia kepukul, ketendang. Bukan kira. Terus salah target. Aku tuh sempat minta jemput ke dia. Rumah aku kan sama dia lumayan jauh ya, mungkin perjalanan bisa sejam kalau macet gitu. Terus abis itunya pas cinta. Dia udah sampai di aku yang minta jemput tuh, aku nggak mau dijemput sama dia karena aku di situ malu, ada teman-teman aku takut banget kalau orang lain tuh nilai aku gimana, makanya aku bilang ke dia, kalau aku bilang begini, aku kayaknya dijemput sama mama aja deh. Terus kebetulan banget tuh mama aku nggak bisa jemput karena lagi sibuk kan, jadi aku disuruh naik Gojek. Ternyata dia ngikutin aku dari belakang, aku nggak ngeh banget kalau dia ngikutin aku dari belakang. Wait, sorry to say nih ya, ini aku belum nanya. Ketika kamu sudah mengiyakan perjalanan cintamu sama dia, itu teman-teman nggak tahu? Nggak tahu, jadi aku tuh bilang kalau aku udah punya pacar, tapi aku tuh nggak pernah ngasih tahu cowok aku tuh siapa. Ketimbang nanti yang bullying itu makin jadi. Iya. Oh gitu. Terus keluarga juga nggak tahu? Aku pernah ngasih tahu tuh nenek, karena aku kan pernah liburan ya, sempat liburan sama dia. Terus aku tuh nggak diizinin sama mama, cuma kan aku anaknya ngeyel banget ya, pengennya pengen liburan. Terus akhirnya HP aku disita, aku minta tolong dia buat chatin nenek aku kan. Kalau nenek aku kan mungkin ajarannya baik ya, nggak dibandingin mama aku. Mama aku tuh keras banget kan. Kalau bilang enggak, kalau nenek aku ya udah asal bisa jaga diri. Begini nih anak lo mah. Asal bisa jaga diri. Terus ya udah, mungkin aku kontak-kontakannya sama nenek tuh pakai HP dia. Jadi nenek aku nanya, ini siapa? Ini yang suka fotoin Farah gitu. Terus kayak umurnya berapa gini-gini. Jadi yang tahu cuma nenek sih sebenarnya, karena lebih suka cerita tentang percintaan tuh ke nenek karena lebih ngerti aja dibanding sama mama. Kalau feedback dari nenek gimana? Baik sih, baik aja. Nggak ada yang kayak gimana? Ya yang penting nggak macam-macam aja. Kalau dari mama,
itu nggak boleh pacaran apa nggak boleh pacaran sama itu orang? Nggak boleh pacaran emang. Oh emang nggak boleh pacaran, jangan pacaran dulu gitu, Iya, ataupun iya. gimana gitu kan. Terus kalau dari orang tua? Kalau dari almarhum ayah sebelumnya ya selalu ngeyakinin kayak yang penting tuh aku bisa jaga diri gitu loh. Jadi percaya sama aku. Yang penting tuh nggak hamil di luar nikah, nggak seks sebelum nikah gitu. Waduh guys, ini agak-agak mulai nih, agak-agak mulai. Soalnya ketika pas sudah ngomongin seorang almarhum yang luar biasa, sepertinya beliau agak hati. Boleh cerita sedikit? Sepertinya ada yang mau diomongin tentang ayah. Ya sebelumnya tuh ayah aku kayak baik banget ya semasa hidup. Pasti, Terus, pasti. Terus juga kalau dibilang sih lebih dekat sama mama atau ayah sih lebih dekat sama ayah karena ayah tuh selalu Selalu kayak- ada, selalu ngelindungin, selalu. Iya sih. Karena biasanya kalau emang anak cewek biasanya Iya. itu deketnya ke ayah, walaupun secara dia di depan mata itu biasanya tuh deketnya ngintilnya sama mama gitu Iya kan. emang, ya benar-benar kayak yang suka jelasinnya tuh bingung gitu. Bingung karena padahal di hati tuh lebih ngelihat sosok ayah tuh kayak lebih ya gimana, di hati tuh nggak rasa. Terus Ya terus pas lebaran tahun kemarin kan ayah sempet sakitnya sakit diabetes kan, cuman ya masih bisa Oh, sembuh. diabetes sakitnya? Iya, sembuh sakit kayak gitu terus. Tapi masih bisa kerja kan. Nah, terus sebelum ayah meninggal, mungkin 3 minggu lalu ya, ayah tuh sempat berantem sama mama. Di situ tuh ngedrop banget. Jadi di situ tuh dirawat. Jadi sempat koma juga. Terus baru banget Desember ya, sebelum tahun baru, ayah tuh meninggal di Baru ruang banget? ICU. Iya, baru banget. Oh ya, turut berduka cita buat ayahnya Kak Ziva. Semoga dapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Muslimah atau yang lain? Iya, Muslim. Diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terus kenangan terbaik dari papa? Apa jangan tuh, ya kita tahu sendiri semua kenangan sama kedua orang tua pasti terbaik, tapi yang paling berkesan ya aku tuh kalau dulu tuh sering banget pas kecil aku kalau udah tidur nunggu ayah pulang sampai ketiduran. Terus pas tidur tuh aku suka kadang kebangun karena ayah tuh nyium kening aku gitu ya. Jadi itu yang paling berkesan banget sih. Yang ngebekas sampai hati. Sekarang udah berapa bulan nggak ada yang nyium kening gitu. Yang biasanya udah kalau tidur mungkin kayak nggak sampai kebangun tapi tahu kalau ada yang nyium kening. Itu nggak bakal keganti sama seorang ibu sekalipun ya gitu. Atau jangan-jangan juga mama kan juga pasti berusaha buat itu dong, buat nyenengin kamu. Iya, cuman kalau mama tuh tipe orang tuh yang keras banget dibanding ayah. Kalau ayah tuh yang lembut gitu, sama kayak nenek gitu. Kalau mama tuh yang kayak keras banget gitu. Yang A ya A gitu. Iya. Cipiring gitu. Main mulu cipiring. Bilang gitu. Biar nggak terkesan ini banget guys gitu. Itu tadi kesan dari papa gitu, dari almarhum papa. Padahal kalau aku nyebutnya selalu papa, ayah, karena almarhum tuh titel, berarti sudah tiada. Tapi seorang ayah akan selalu tetap ada sama kita. Mau sampai kita kapan, tetap aja binnya tetap ke bawah. Mau kita sampai meninggal. Nah, sekarang biar refresh lagi, kesan yang paling gimana ya? Pengen ngomong absurd ya terserah, paling gak jelas, paling konyol. Pas waktu tadi yang sama si dia. Ntar gue research balik lagi nih. Jadi aku sempat berantem sama mama. Terus aku kabur. Hah? Gue emang bandel. Emang bandel. Gue jadi mana juga gue kerangkeng. Bener dah. Gue kerangkeng. Aku sempat kabur ke Depok sebenarnya. Itu di tahun berapa? 2022 mungkin ya. Oh berarti masih 12 tahun guys. Udah kabur dari rumah. Gue sih gue kerangkeng bener gue. Nah, terus. Terus aku kaburnya sama dia gitu. Wow. Berapa lama? Sehari doang sih, soalnya udah teleponin kayak itu bukan kabur namanya. tapi kan nggak pulang ke rumah. Dikasih makan kan? Ya dikasih dong. Kalau diculik ya juga dikasih makan. Ada pulsa kan? Ada internet kan? Aduh, gue pikir kabur dibawa aku kabur sama dia seminggu gitu. Nggak, kalau gitu nggak berani kan masih sekolah. Makanya tapi udah ada urusan kabur tuh juga udah
Itu berarti kabur emang orang tua nggak tahu kan, papa mama nggak tahu kan? Enggak, saat itu? tadinya tuh pengen niatnya kayak cuman izin, mah, pa mau main ya gitu. Terus akhirnya aku malamnya nggak pulang, sampai baru tuh pulang tuh pas sore. Terus sore tuh ada cerita yang bikin gimana ya? Nih, Apa? jadi kan Itu aku sore ya? iya, itu sore pas mau pulang. Jadi kan aku HP-nya disita kan. Aku tuh sering banget HP-nya disita sama mama. Oh sama mama. Iya. Nah, terus otomatis aku dipesanin Gojeknya sama dia dong. Aku pesan Gojek tuh kebetulan hujannya tuh deras banget, terus lumayan lama juga. Aku jadi neduh sama abang Gojeknya. Loh, tapi sama dia juga? Enggak? Enggak, adanya kan akunya kan Berarti setelah cinta sendiri. sama abang Gojek. Terus. Terus abang Gojeknya mungkin modus ya, kayak seakan-akan tuh kayak bilang, kamu tuh sukanya kesukaan kamu tuh apa sih? Contohnya nonton atau apa gitu. Terus aku bilang, iya kok aku suka nonton film-film aja gitu. Kalau nonton bioskop suka. Terus aku bilang, ya termasuk suka sih, cuman kadang ada yang film-film jelek juga kadang tuh benci banget kalau dapat film kayak gitu. Itu abang Gojeknya pas lagi neduh? Iya. Oh, kayak Dia gitu. nanya-nanya. Nah, akhirnya tuh dia minta tukeran nomor WA. Terus aku bilang, aku jelasin kalau HP aku tuh lagi disita sama mama. Terus kalau mau itu IG aja gitu. Lagian kan aku kadang nggak suka banget ya ngasih WA ke orang asing gitu. Orang apalagi berkenal. Terus gak lama dia sempat bilang begini, mau nggak kalau aku pinjemin HP biar kita bisa chatan di WA? Terus aku nolak kan. Aku nolak kan. Aku bilang masih ada HP nenek. Terus juga kebetulan tuh nenek tuh nggak kayak jadul-jadul banget, masih bisa ngerti main HP. Jadi terus juga HP-nya lumayan bagus kan, lebih bagus daripada aku. Terus jadi masih bisa make lah, masih bisa minjem gitu. Untungnya nomor nenek kamu hafal. Enggak, maksudnya kalau di rumah masih bisa minjem gitu. Nah, terus ngobrol-ngobrol abang Gojeknya tuh ngajak buat main aku. Aku tuh mikirnya ya udahlah teman ini gitu, anggap aja temen. Kebetulan abang Gojeknya tuh rumahnya di Tangerang. Dia jemput aku dari Tangerang ke Jakarta Barat. Niat loh. Iya. Buat dia tadi tuh yang cuma sejam masih kalah sama abang Gojek. Terus. Nah, terus akhirnya ya aku tuh nggak berharap HP itu kan, kayak aku tuh nolak. Terus udah sampai perjalanan mungkin capek kan, dia agak kayak bilang begini, kayak so modus banget gini, nanti kita istirahat dulu ya di kosan aku, soalnya aku capek banget. Iya, capek banget. Dia tahu umur kamu? Tahu, tapi cuman aku nggak lebihin. Aku bilang 15 tahun. Di situ kan maksudnya aku masih 13 ya mungkin ya. Bang. Apa 12? Aduh, abang Gojek. Kayaknya abang Gojeknya bukan dia kan? Bukan kan? Kok mirip sih? Gue bilang. Terus habis jadinya udah dong, aku dibawa ke kosan itu. Terus aku nggak tahu dong niat jawab tuh apa, tiba-tiba dia tuh matiin lampu. Terus kayak aku bilang, gak usah matiin lampu, emang mau ngapain, cuman istirahat doang kan. Tadinya kan aku nolak kalau misalnya nggak mau diajak ke kosan dia, kan aku bilang istirahat kan bisa aja di tempat makanan sambil duduk gitu. Dia tuh kayak seakan-akan pengen tiduran gitu loh. Terus dia juga alasannya bilang kalau pengen ngambil HP itu buat aku, padahal kan aku yang nggak pengen banget gitu. Kalau misalnya emang dia pengen niat minjemin, pasti pas dari rumah dia bawa dong. Bawa, bener. Iya, nggak harus ke rumah dia dulu balik lagi. Ini kalau udah kayak gitu kan kita kan udah berpikir niatnya udah. Iya. Kayak gitu, buset dah. Terus akhirnya aku terpaksa kan, kata dia cuman bentaran aja. Terus sebentaran Bang anjing. Terus duduk dong di kosannya itu. Terus dia tiba-tiba kayak duduk di sebelahku, terus ngelendok di sini. Terus aku seakan-akan kayak, ya apaan sih? Iya, terus aku tuh udah feeling ke situ intinya. Kayak dia tuh bakalan ngapa-ngapain aku. Terus aku punya pikiran, kalau aku bilang gini, aku mau minum dong, tapi aku pengen minum teh pucuk, kamu nggak apa-apa kok, beli dulu, aku tunggu di sini. Nah, akhirnya si abang Gojek tuh pergi dulu beli minum ke warung. Aku keluar. Jadi aku bilang aku mau pulang, kalau misalnya kalau kamu nggak mau nganterin pulang, aku telepon mama aku gitu. Terus sebelumnya kan kita makan McD dulu ya di situ tuh. Terus gak lama dia tuh yang maksa aku buat masuk ke dalam. Aku nggak mau, kalau aku tuh sampai bilang kalau misalnya aku nggak mau, aku teriak ke warga ya kalau kamu nggak mau nganterin pulang gitu. Aku takut banget di situ. Nah, terus akhirnya dia mau nganterin aku pulang. Tiba-tiba di tengah jalanan tuh aku diturunin tengah jalan. Disuruh balik lagi. Banget. Iya, disuruh balik lagi ke kosannya dia. Kayak dia bilang gini, aku udah ngebayarin kamu makan, udah ngejemput kamu. Buset. Terus dia tuh pengen ciuman gitu sama aku. Gila banget, sumpah itu. Gila banget. Buset, itu serius ceritanya kayak gitu? Iya, gitu banget. Anjing. Sumpah guys, ini seru banget dan kemungkinan
ini sebenarnya bukan pengennya menyelesaikan dengan apa yang omongan Kak Ziva nih. Sorry Kak Ziva nih. Tapi lu kan nggak mau bahasa kuyup kan nih, mari. Nih kita lagi hujan-hujanan guys, ketimbang. Nih masih gerimis. Gerimis mengundang. Aja. Tiba-tiba ada lagunya, sedap. Nah, kalau misalkan pas ngelanjutin lagi, nih bakal ada cerita lagi. Ada mungkin. Kita tungguin di part 2-nya. Pokoknya terima kasih banyak yang udah nemenin kita, udah pada nonton. Makasih dong. Makasih dong gitu. Pokoknya jangan lupa buat komen, buat sarannya. Pokoknya udah gitu aja ini karena makin hujan guys. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.